Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dari PS22A Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan menganalisis film Babies untuk nilai mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Cempaka Putri Dimala, MPSI Psikolog. Jadi, film Babies ini mendokumentasikan tubuh kembang bayi dari 4 negara, mulai dari lahir hingga mereka menjadi balita. Keempat bayi ini adalah Panijao yang dari Namibia, Bayar dari Mongolia, Hetty dari Amerika, dan Mary dari Jepang. Tumbuh dan dibesarkan di lingkungannya dan kondisi keluarga yang berbeda. Kemudian yang pertama yaitu ada Panijao. Panijao adalah bayi yang lahir di suku Himba di Opuo, Namibia. Berada di lingkungan yang cukup primitif, Panijao dibesarkan dengan cara yang sangat unik, berbeda dengan cara yang biasa dilakukan oleh keluarga modern. Ia tidak pernah bertemu dokter, mendapatkan susu formula dan makanan tambahan bayi, serta tidak memiliki pakaian lengkap layaknya anak-anak pada umumnya. Ia juga tidak pernah bermain puzzle, Lego, dan permainan asa otak lainnya. Ia bermain dengan bayi-bayi sebayanya di alam bebas, memanfaatkan semua yang ada di sekitarnya sebagai alat pemuas keingintahuannya. Yang kedua adalah Bayar. Bayar juga berasal dari keluarga yang terbiasa hidup berpindah atau nomaden. Ayah dan ibunya terlalu sibuk dengan ternak mereka, sehingga Bayar tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ia kerap bermain dengan kakaknya, Degi, atau menyusuri sabana luas dan bermain dengan sapi-sapi orang tuanya. Hidup nomaden membuat keluarga Bayar harus hidup efisien. Bahkan untuk urusan mandi, Bayar pun harus mandi dari air yang dikucurkan dari mulut ibunya, atau berendam di baskom kecil dan berbagi air dengan hewan ternak untuk diminum. Namun begitu, Bayar tumbuh menjadi anak yang riang. Dan yang ketiga dan keempat ada Mary dan Hetty. Mary dan Hetty merupakan dua bayi yang tumbuh di lingkungan perkotaan dengan perawatan yang bisa dibilang mapan. Saat umur beberapa bulan, Mary dan Hetty sudah mengikuti beragam kegiatan yang membantu perkembangan otak mereka. Mereka bermain di taman bermain, berkunjung ke kebun binatang, dan bersosialisasi dengan bayi-bayi lainnya di sebuah perkumpulan. Mary dan Hetty mungkin dianggap sebagai bayi-bayi beruntung karena mendapatkan seluruh kebutuhannya. Namun, Mary dan Hetty tidak mendapatkan satu pelajaran berharga yang didapatkan oleh Panijao dan Bayar, yaitu berinteraksi di alam bebas. Nah, bagaimana perkembangan fisik, gerak refleks, motorik kasar, dan halus para bayi? Apakah ada perbedaan di antara negara? Untuk perkembangan fisik pada keempat bayi ini sama seperti bayi-bayi pada umumnya. Pada saat bertambah usia, bertambahnya lingkar kepala, tinggi, dan berat badan. Namun pada bayi Namibia atau Panijao yang tampak memiliki perut yang buncit dengan tubuh yang kurus, kemungkinan karena kurangnya gizi, karena memang Panijao ini tidak pernah bertemu dengan dokter dan mendapatkan makanan tambahan bayi. Untuk gerak refleks yang dikeluarkan oleh keempat bayi tersebut sama saja, tidak jauh dari refleks mencari atau rooting refleks, refleks menghisap atau searching refleks, dan refleks Moro, yaitu refleks yang dikeluarkan ketika mendengar suara atau gerakan yang mengejutkan. Kemudian ada motorik kasar. Motorik kasar berkembang dengan baik untuk keempat bayi tersebut. Tidak ada perbedaan, ditandai dengan kemampuan mengangkat tangan, kaki, kepala, dada, termasuk kaki yang menendang-nendang, tangan yang meraih atau menarik suatu benda, merangkak, duduk, berguling, berdiri, dan berjalan.
Kemudian ada motorik halus. Motorik halus bagi keempatnya juga sangat baik karena ditandai dengan saat mereka menggenggam suatu benda atau mainan, menggunakan sendok, mengupas pisang, dan lain-lainnya. Jadi tidak ada perbedaan bagi perkembangan fisik, gerak refleks, motorik kasar dan halus dari 4 negara ini. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan sensorik motor dan bahasa pada bayi tiap negara? Untuk sensorik motor, keempat bayi dalam film ini mereka sama-sama mempunyai perkembangan sensorik motor yang baik sesuai dengan tahapan seperti refleks. Biasanya dari 0 sampai 1 bulan, refleks yang muncul karena bawaan seperti mengisap, tersenyum, dan menggenggam. Kemudian ada reaksi sirkular primer, biasanya terjadi pada 1 sampai 4 bulan. Tindakan yang secara sengaja dilakukan karena bayi senang melakukannya, seperti mengisap ibu jari atau menggerakkan kaki seperti menendang. Selain itu juga, bayi merespon orang-orang di sekitar seperti tersenyum, meniru ekspresi, dan menggenggam mainan atau benda yang diberikan. Kemudian ada reaksi sirkular sekunder, biasanya terjadi pada 4-8 bulan. Bayi mulai bereksplorasi dengan benda-benda sekitarnya, seperti menjatuhkan mainan dan membenturkan 2 benda. Kemudian yang keempat ada koordinasi reaksi. Biasanya terjadi pada bayi berumur 8-12 bulan. Di sini bayi mulai belajar mengkoordinasikan tubuh sesuai tujuan seperti menggelengkan kepala untuk berkata tidak. Yang kelima ada reaksi sirkuler tersier. Biasanya terjadi pada bayi berumur 12-18 bulan. Di sini bayi mulai mencoba bereksperimen dengan kemampuan motoriknya seperti membangun dan membongkar kembali mainan baloknya. Terus yang terakhir ada pemikiran presentasional awal. Biasanya terjadi pada usia 18-24 bulan. Bayi sudah mulai memasuki dunia balita dan ia mulai mengamati aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekitarnya dan mencoba untuk menirunya. Kemudian untuk bahasa bayi. Perkembangan bahasa bayi di setiap negara terlihat sama. Seiring waktu mereka mampu mengucapkan bahasa ibu dan mengulang apa yang diucapkan oleh orang-orang sekitarnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana perkembangan sosio-emosi bayi pada tiap negara? Bayi di setiap negara mempunyai perkembangan sosio-emosi seperti takut, marah, jijik, sedih, senang, dan terkejut. Namun, bayi Namibia dan Mongolia, mereka terlihat tidak memiliki rasa takut ketika bertemu binatang. Berbeda halnya dengan bayi Jepang yang berkunjung ke kebun binatang, ia justru ketakutan dan menangis ketika melihat binatang. Kemungkinan karena bayi Namibia dan Mongolia ini mereka sudah terbiasa hidup di alam bebas dan berdampingan dengan para binatang-binatang yang menyebabkan mereka tidak lagi takut akan hal itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.